Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raynaldi Wahab dengan NPM 100.903.242.30. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis karir saya berdasarkan tes minat dan kepribadian serta draft rencana karir yang telah saya susun untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertama, saya akan menjabarkan hasil analisis kuis yang telah saya kerjakan, yaitu Onet Interest Profiler dan Depression Review Career Quiz. Dari Onet Interest Profiler sendiri, saya mendapatkan kode ESC. E-nya yaitu Enterprising, S-nya sosial, C-nya konvensional. Untuk enterprising sendiri, saya menyukai sebuah tantangan untuk memimpin dan meyakinkan orang lain. Yang kedua adalah sosial, di mana saya suka berkomunikasi langsung dengan orang-orang di sekitar. Yang ketiga adalah konvensional. Konvensional sendiri ini saya menyukai hal-hal yang terstruktur dan berdinamika. Nah, untuk hasil dari kuis yang kedua, saya mendapatkan kuning, di mana kuning ini sendiri adalah administrasi. Administrasi ini akan mendukung konvensional saya, di mana harus terstruktur dan mempunyai dinamika. Dari hasil analisis ini, saya menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah pilihan yang paling sesuai. Mengapa? Karena bidang ini secara sempurna memadukan ketiga aspek yang telah saya laksanakan di kuis sebelumnya, yaitu enterprising, sosial, dan konvensional, serta administratif. Nah, mengenai prospek karirnya sendiri, bidang SDM sangatlah cerah. Setiap perusahaan pastinya dan setiap startup hingga korporasi besar membutuhkan fungsi SDM. Tren seperti digital HR dan strategic HR membuka peluang besar bagi profesional sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai hal teknis, tetapi juga dapat menjadi mitra bisnis. Proyeksi pertumbuhannya ini akan sangat stabil dan jalur karirnya akan sangat jelas. Baik, selanjutnya yaitu mengenai sasaran karir saya sendiri nih. Saat ini saya sedang berfokus membangun fondasi akademi saya, di mana saya ingin mencari tahu mengenai SDM itu sendiri seperti apa, terus bagaimana, dan apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Saya akan mempersiapkannya dari semester 3 ini, dan target saya adalah menjaga IPK saya seminimal-minimalnya adalah 3,5. Saya juga ingin mendapatkan pengalaman praktis melalui magang di 2 perusahaan dengan fokus yang berbeda. Misalnya di bagian rekrutmen dan pengembangan karyawan. Nah, magang ini akan berlangsung dari semester 5 hingga semester 7. Nah, selain itu saya juga akan mulai membuat profil profesional saya di LinkedIn deh. Dan CV saya sedikit-sedikit akan saya perbaiki dan akan saya upgrade, serta melamar magang lebih awal. Selama magang, saya ingin berpartisipasi aktif tentunya, dan ingin memberikan kontribusi yang nyata. Tak hanya itu, saya juga mengikuti organisasi-organisasi di dalam kampus yang akan membangun kepemimpinan saya, membangun komunikasi saya, membangun tantangan-tantangan yang akan saya hadapi. Nah, hal-hal seperti itu juga penting untuk saya bangun, untuk saya kembangkan dalam diri saya untuk menyiapkan kedepannya sebagai manajemen sumber daya manusia ini. Berikutnya adalah rencana aksi. Nah, rencana aksi ini sendiri bagaimana kedepannya saya melakukan dan target apa saja yang saya harus capai. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia ini sendiri. Nah, dari meningkatkan sumber daya manusia ini sendiri, saya harus benar-benar memahami fundamental mengenai SDM ini sendiri. Jadi, saya harus benar-benar belajar dan memahaminya. Dan yang kedua adalah menguasai alat HR digital. Nah, ini penting banget mendapat pengetahuan tentang software HRIS seperti Talenta, SAP HR, atau Oracle HCM melalui kursus online atau latihan langsung gitu. Nah, tujuan ini tuh bisa menjalankan minimal satu platform dalam waktu 6 bulan gitu. Nah,
Poin berikutnya yaitu membangun pengalaman yang bermanfaat nih. Pengalaman bermanfaat ini seperti magang di departemen HR atau berpartisipasi dalam proyek sukarela yang berkaitan dengan human resource. Nah, yang berikutnya adalah membangun jaringan pekerjaan nih. Jaringan pekerjaan ini tuh bisa dibangun aktif dalam komunitas HR dan meningkatkan koneksi dengan mengikuti seminar-seminar atau workshop yang ada di di lingkungan saya sendiri. Nah, berikutnya adalah melatih komunikasi dan kepemimpinan. Dalam melatih komunikasi dan kepemimpinan ini sendiri bisa dilatih dalam lingkup hal kecil sendiri, bisa dalam lingkup kelompok, kerja kelompok, atau dalam lingkup organisasi yang saya ikuti. Nah, tujuannya ini dalam beberapa bulan atau beberapa tahun saya ini bisa berkomunikasi dengan baik, Kesimpulannya, melalui proses analisis ini, saya semakin yakin dan termotivasi untuk terus meneliti karir mengenai manajemen sumber daya manusia ini. Dan saya juga menyadari bahwa kombinasi dari minat dan kepribadian saya sangat cocok dengan tuntutan di bidang ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.